Iya dong, Bang. Menteri. Lagi Bang. Oke. Aman. Harus direhab gitu, makanya ada lembaga-lembaga rehab ini udah banyak sekali bersebaran di Indonesia, dari Lido, dari rumah sakit itu ada semua lembaga rehab. Itulah gunanya untuk merapikan para pecandu, para yang ketergantungan ini, supaya mereka tidak lagi kecanduan, tidak lagi ketergantungan. Nah, persoalannya Bang Farid RM. Bang Faris RM. RM, emang? Iya, Faris RM. Bang Faris RM ini sekarang disidang. Karena waktu penyidikan mungkin dibikin dugaan adanya pengedar, gitu kan, sebagai pengedar. Padahal fakta-fakta di sana tidak. Makanya sebenarnya ketika di penyidikan itu sudah harus direhab sebenarnya. Jadi seorang Faris RM ini harusnya direhab, bukan disidang. Gitu. Tapi kenapa bisa sidang? Ya karena ada yang iseng naruh pasal apa sebagai pengedar. Jadilah karena pengedar disidang, kan begitu kan. Nah, makanya ini yang kita sesalkan, pola penyelidikan selalu oleh penyidik aparatur kepolisian, oleh kejaksaan, harusnya peka ini bukan pengedar, pengguna. Begitu, karena pengguna nggak perlu sidang, dibawa ke BNN lewat ke RS lewat BNN bisa, langsung ke rehab juga bisa. Karena kebijakan negara begitu, siapapun pengguna adalah korban, gitu. Bang Deo, Sekarang 4 kali ditangkap karena kasus sama, itu harusnya jadi pertimbangan juga ya? Ya pertimbangan, apalagi udah pernah 1 kali rehab kan, apalagi kan rehabnya belum selesai, sudah direhab tapi masih kecanduan. Kita diobatin antibiotik, udah 5 hari, ternyata masih kumat lagi, kasih lagi, begitu. Bang Deo, ini kan Faris sebagai artis ya, dan juga dari BNN kemarin ada statement bahwa kalau artis pengguna narkotika itu nggak bisa ditangkap. Nah, itu gimana sih mungkin? Itu kebijakan artis menggunakan narkotika, yang nggak usah ditangkap, dipanggil aja langsung, bawa ke rehab, karena mereka direhab. Nah, kalau mereka ditangkap, apalagi kemudian sampai disidangkan, kan jadi ribut, semua orang tahu, semua masyarakat tahu, akhirnya apa? Citra artis jadi jelek, kemudian peredaran narkoba kemudian menjadi kelihatan banyak, kan begitu. Ini kan sebenarnya mau dibungkam semua supaya nanti pemberesan terhadap orang-orang yang terkena narkotika, orang yang kecanduan, begitu. Kalau diblokkan, jadi orang beranggapan narkotika biasa di Indonesia. Padahal kan nggak begitu. Artis-artis pada pakai narkotika, itu kan pikiran orang Indonesia. Lewat apa? Dan adanya persidangan. Makanya ini ada satu kesalahan dalam proses penyidikan, di mana seorang Faris RM kemudian disidang, padahal dia adalah pengguna. Nah, kenapa dia disidang? Ya karena dikasih pasal pengedar, padahal dia bukan pengedar. Sebenarnya fakta-fakta ini dia bukan pengedar, udah kelihatan dari awal, dari penyidikan. Tapi kenapa dipaksakan? Mari kita bertanya kepada aparat-aparat yang kemarin membawa ini kepada ruang sidang. Tapi hari ini akan mengajukan rehab sendiri. Oh ya, untuk rehab tentunya ada prosedurnya, karena ini adalah prosedur persidangan. Tentunya mengajukan rehab itu lewat jalur pembelaan, pledoi. Di pledoi itu kita minta supaya yang bersangkutan, si terdakwa ini Bang Faris RM itu direhabilitasi, dibawa ke tempat-tempat di mana dia bisa sembuh, bukan ditaruh di penjara di mana dia tambah sakit, begitu. Jadi itu kuncinya. Kan sebelumnya ada rehab ya, Pak? Ditangkaplah belum selesai. Ya. Rehab itu bagus, itu sampai 3 kali rehab itu bagus biar sembuh benar, karena dokternya harus teliti juga. 9 bulan pertama mungkin udah ketergantungannya tinggal 10%. Nah, tambah lagi 9 bulan lagi rehab kedua, habis dia nggak ketergantungan lagi, tinggal masalah kemauan, kan begitu. Tapi kalau baru sekali rehab, ya masih ada 10-15% ketergantungan itu kan. Kan belum tentu sembuh juga orang direhab. Ada orang direhab sekali langsung sembuh, ada yang sampai 2-3 kali belum sembuh-sembuh. Bang Faris ini mungkin 2 kali rehab atau 3 kali rehab baru sembuh. Begitu. Kenapa Bang bisa bilang kayak gitu? Ya kan kita tergantung orangnya juga kan, tergantung kemauan juga kan, sama tergantung ini racun di kepala juga penting ini. Sudah seberapa keracunan narkotika di kepalanya Bang Faris ini. Ini juga penting, ini harusnya diukur. Cara ukurnya lewat proses pengukuran medikal tentunya kan. Dites, masih ada nggak zat ketergantungan di dalam kepalanya. Itu yang harusnya dijalankan. Oke, siap Bang. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Dan pengalamannya juga lebih matang. Beliau banyak memberikan istilahnya nasihat-nasihat yang sangat positif untuk karir gitu. Betul nggak saudara saksi itu? Ya. Nasihat apa contohnya itu? Ya, memotivasi kita untuk menjadi musisi yang baik ya, dalam berlatih, dalam disiplin waktu,
kasih majelis. Ya, jadi hari ini sidang keempat Faris RM sebagai terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Pada hari ini juga sudah ada 2 saksi yang meringankan, yaitu teman-temannya Bang Faris RM. Mereka adalah para musisi yang banyak sekali mengetahui mengenai latar belakang seorang Faris RM, baik kepribadiannya, baik karakternya, baik tingkah lakunya, baik keahliannya dalam bermusik, baik kemampuannya mencipta lagu, dan juga mengenai tingkat popularitas beliau. Yang mereka belum paham adalah mengenai keterlibatan beliau dalam penggunaan narkotika selaku pengguna ya. Tapi mereka, para saksi, pernah menjenguk seorang Faris RM di tempat rehabilitasi di Lido. Jadi di sana saling ngobrol lah, memang Bang Faris ini memang kecanduan atau ketergantungan. Kalau kecanduan itu biasanya ganja, candu kan. Kalau ketergantungan itu biasanya sabu-sabu, tergantung gitu kan. Apalagi tergantung yang lain kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas tadi begitu memang meringankan saksi-saksi tersebut ya. Yang kedua, ini kan sudah mulai ada di persidangan fakta-fakta bahwasanya memang Bang Faris RM ini hanyalah sebagai pengguna. Karena untuk dicari sebagai pengedar nggak ketemu. Bukti-bukti saksi-saksi memang nggak ada begitu. Jadi memang dia adalah pengguna, terbukti dengan adanya tindakan membeli barang ini, narkotika ini kepada pihak lain kan gitu. Jadi dia hanyalah sebagai pengguna. Ini satu persoalan karena negara kita, kebanyakan negara kita ini kan sudah banyak tempat-tempat rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika atau korban-korban atau orang yang kecanduan narkotika kan. Jadi tempat rehabnya di rumah sakit A, B, C, D, di Lido juga ada pusatnya kan, rehab. Jadi tujuannya rumah sakit rehab itu, tempat-tempat rehab, tujuannya adalah supaya para pengguna itu tidak dipenjara, tidak disidang di penjara, tapi mereka langsung direhab supaya sembuh. Kenapa? Kalau mereka para pengguna narkotika di penjara, bukannya sembuh malah tambah gila begitu. Jadi memang harapannya dibikinlah tempat-tempat rehab ini supaya ada tempat pemulihan dari ketergantungan narkotika, pemulihan dari ketergantungan kecanduan. Jadi itulah fungsinya. Makanya kebijakan negara, siapapun yang menggunakan narkotika sebagai pengguna, itu sekarang dianggap sebagai korban, dan ketika pun tertangkap sebagai pengguna seharusnya langsung direhab, bukan disidang. Nah persoalannya ini kan seorang Faris RM disidang sebagai pengedar, makanya terjadilah persidangan. Padahal sebenarnya kalau lebih teliti, dia hanya menggunakan, terbukti di persidangan dia hanya menggunakan. Makanya ini adalah satu aktivitas hukum yang agak berlebihan terhadap diri seorang Faris RM. Kenapa? Karena dia bukan pengedar, tapi disidang sebagai pengedar. Padahal setelah terbukti di fakta-fakta persidangan, dia hanyalah sebagai pengguna. Harusnya ketika di penyidikan atau penyelidikan dia terpantau dia sebagai pengguna, apalagi sudah ada kronologis kan, dia berapa kali menggunakan, tertangkap tangan menggunakan kan, itu kan kronologis. Sudah ada juga rehabilitasi, itu kan juga kronologis. Harusnya pihak penyidik di Polres atau dimanapun juga di kejaksaan harusnya udah peka ini, langsung saja direhab, diajukan ke BNN untuk direhab, nggak perlu disidang, karena disidang itu buang-buang waktu begitu, buang-buang tenaga, buang-buang pikiran, pengacara juga suruh kerja kan begitu. Jadi ini ya, kita harapannya terhadap pengguna narkotika hanya kasus inilah yang terakhir yang disidang. Selebihnya kalau ada pengguna narkotika kedapatan hanya sebagai pengguna, ya langsung direhab, karena tempatnya udah banyak. Ingat apa tadi? Yaitu untuk memulihkan seorang pengguna, tempatnya adalah direhabilitasi, bukan di penjara. Kalau di penjara yang ada tambah gila, itu dia kuncinya. Makanya itu kuncinya. Jadi harapannya tidak ada lagi pengguna narkotika yang kemudian di penjara atau disidang sebagai pengguna. Itu dia. Karena negara punya kebijakan seperti itu sekarang ini. Aku udah mengajukan rehab, Bang. Nah, kita akhirnya akan mengajukan rehab dengan cara melalui pembelaan. Dalam pledoi kita nanti, kita akan mengajukan permohonan rehabilitasi terhadap seorang Faris RM. Kenapa? Karena dia hanya sebagai pengguna. Rehab ini nggak sekali rehab langsung sembuh loh. Masih ada 10-15% tingkat kecanduannya di kepala. Ya, ini juga harus direhab lagi. Mungkin 2-3 kali rehab ini seorang Faris RM karena sudah lama kecanduan kan. Gitu. Kita juga kalau kecanduan juga rehabnya bisa 10 kali kalau kita mah. Ya. Oke. Oke Bang, thank you Bang. Cukup. Bang, Jelas semua ya. Satu pertanyaan dengan buat TV lagi, Bang. oke buat TV. Oke. Udah nih, bangun nih, nggak apa-apa nih. Ya, nggak apa-apa. Ntar diomelin.